down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Sabrina. Pada video kali ini, saya akan membahas bab 2 yaitu virtual mesin pada VirtualBox pada materi open source IT teknologi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, install Ubuntu pada VirtualBox. Yang kedua, power off. Yang ketiga, snapshot virtual mesin. Yang keempat, clone virtual mesin. Nah, sebelum kita masuk ke subbab pertama yaitu install Ubuntu, kita di sini harus mendownload file Ubuntu-nya terlebih dahulu, teman-teman. Pada video sebelumnya kan saya sudah mengasih tutorial cara menginstal VirtualBox. Nah, sekarang kita download file Ubuntu server terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling atas ini pada website resminya yaitu ubuntu.com. Klik yang ini, kemudian klik download. Nah, ini akan otomatis terdownload di sini. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi di sini saya hanya mencontohkan saja. Nah, ini adalah file Ubuntu yang sudah saya download. Sekarang langsung saja teman-teman masuk ke VirtualBox. Nah, di sini untuk membuat atau menginstal Ubuntu, kalian bisa klik New, kemudian masukkan namanya yaitu Ubuntu Server. Nah, untuk foldernya itu teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman mau. Di sini saya menggunakan default-nya saja, kemudian tipenya pilih yang Linux, versionnya itu Ubuntu 64-bit, kemudian next. Nah, ini di sini teman-teman diperintah untuk memasukkan prosesor atau memorinya. Di sini saya menggunakan default-nya saja. Di sini juga saya menggunakan default-nya saja. Kemudian finish. Nah, ini kita kemudian klik start. Nah, di sini teman-teman diperintah untuk memasukkan filenya. File Ubuntu yang sudah teman-teman download. Ubuntu server. Nah, terus kemudian mount and reentry boot. Nah, ini VirtualBox-nya itu akan membooting sendiri ketika file sudah dimasukkan. Ini adalah proses bootingnya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih yang English. Kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita done atau enter saja. Di sini juga done. Di sini. Nah, di proxy address ini kita kosongin saja. Mirror address juga kita menggunakan default-nya saja. Nah, kemudian ini continue. Nah, untuk menggeser atau memilih, kita bisa menggunakan tombol yang atas bawah pada keyboard. Nah, ini kemudian kita enter. Kemudian ini juga teman-teman pilih down dan enter. Ini juga. Kemudian ini continue lagi. Nah, di sini itu teman-teman diminta untuk memasukkan nama, username, dan password teman-teman. Di sini saya menggunakan nama saya. Kemudian server name-nya.
Kemudian juga username. Kemudian di sini teman-teman diperintah untuk memasukkan password. Di sini untuk membuat password itu terserah teman-teman ya mau menggunakan password apa. Yang terpenting adalah jangan sampai lupa passwordnya. Di sini saya menggunakan nama saya. Kemudian konfirmasi password teman-teman. Kemudian pilih done dan enter. Nah, di sini itu continue saja ya teman-teman. Nah, install OpenSSH Server ini bisa kalian checklist atau beri tanda silang. Kemudian done. Di sini teman-teman juga done lagi. Nah, ini adalah proses yang cukup memakan waktu sangat lama. Teman-teman ini bisa ditinggal terlebih dahulu ya. Ini adalah proses instalasi yang dilakukan oleh VirtualBox-nya. Jika teman-teman ingin melihat full-nya, kalian bisa enter atau pilih yang view full log. Nah, ini prosesnya memang cukup lama ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar menunggunya. Nah, jika prosesnya sudah selesai, itu biasanya di installation bagian bawah itu ada tulisan finish dan sukses. Nah, ini kita close dulu dengan klik enter. Kemudian ini reboot no. Terus enter. Nah, ini adalah proses booting setelah installation. Tampilannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk login. Nah, di sini teman-teman masukkan username-nya. Kemudian juga masukkan password-nya. Nah, ini adalah tampilan saat kita sudah berhasil menginstal Ubuntu ya, teman-teman. Sudah, kemudian kita power off terlebih dahulu. Oke, pembahasan yang kedua yaitu snapshot pada virtual machine. Nah, apa sih snapshot itu? Snapshot merupakan penandaan atau pembuatan titik pada status yang sekarang. Jadi, ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya seperti ini. Misal terdapat satu server, dan status servernya sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot, dan setelah snapshot itu terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti misal terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1 dan ternyata setelah melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan dapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadi error atau ketika terdapat 3 konfigurasi IP address. Bahasa gampangnya adalah pembuatan checkpoint. Oke, langsung saja kita praktekkan pada server yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu.
Nah, pada server saya yang sekarang ini masih default ya, jadi tidak ada file apapun atau konfigurasi apapun. Dan ketika saya melakukan perintah ls, ini tidak ada file apapun. Jadi ini kita power off. Lalu saya akan mencoba membuat snapshot dengan cara klik icon yang ini. Kemudian pilih snapshot, lalu tekan tombol tag teman-teman. Lalu teman-teman di sini bisa menamakan sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya namakan default server. Lalu ini deskripsinya, itu bisa di-skip ya teman-teman, karena ini opsional. Kemudian klik OK. Nah, kemudian ini coba saya nyalakan lagi. Nah, ini login lagi ya. Di sini saya akan ketik ls terlebih dahulu. Lalu saya akan coba membuat file dengan perintah launch a.txt. Lalu ini saya juga akan membuat 3 file dengan nama b.txt, kemudian c.txt. Oke, di sini kita enter, dan di sini saya akan coba ketikkan ls, yang mana jika berhasil, nanti akan muncul 3 file sesuai dengan yang sudah saya buat. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini ada atxt, btxt, dan ttxt. Lalu ini kita power off terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan kembali ke snapshot. Lalu default servernya ini kita restore. Nah, di sini itu ada 2 opsi, yaitu dengan di checklist atau tidak. Yang mana di sini kita ditanyakan akan dibuatkan snapshot atau tidak, di mana ketika saya checklist lalu server saya restore, itu bisa otomatis dibuatkan. Tapi jika tidak di checklist berarti tidak akan dibuatkan. Sini saya tidak akan menceklisnya. Nah, ini kita restore. Nah, kita langsung saja pergi ke detailnya lagi, dan langsung kita start. Nah, karena ini tadi tidak saya checklist, jadi nantinya konfigurasi yang tadi kita buat atau yang txt itu akan hilang, teman-teman. Nah, ini saya sudah berhasil login. Nah, lalu kita cek dengan mengetik perintah ls. Nah, ini sudah tidak ada ya, teman-teman. Jadi, ini artinya snapshot saya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membahas clone virtual machine. Apa sih clone virtual machine itu? Clone virtual machine adalah metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi, ketika kita punya server dan kita mau membuat lagi, agar tidak mempunyai banyak server atau virtual machine, kita dapat
itu kita nggak perlu install ulang, karena proses dari instalasi virtual mesin itu sendiri memakan banyak waktu. Jadi kita cukup duplikasi saja satu server, diduplikasikan atau dibuat ulang jadi dua server. Jadi nanti server yang baru itu isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita buat. Teman-teman buka VirtualBox, lalu ke server yang mau saya clone. Di sini klik kanan, lalu pilih yang clone. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan nama. Di sini saya menggunakan default-nya saja. Kemudian teman-teman juga ditanyakan di mana penempatan file yang akan kita gunakan. Ini saya juga menggunakan default-nya saja. Kemudian ini klik next. Nah, di sini itu ada clone tipe atau tipe duplikasi yang bisa kita pilih. Terdapat dua opsi, yaitu full clone dan link clone, di mana bedanya jika full clone itu menduplikasi seluruh konfigurasi yang ada pada virtual mesin kita. Kalau link clone, dia hanya menduplikasi atau mengcloning konfigurasi pada snapshot terakhir. Jadi, ketika kita punya virtual mesin, misalkan kita punya 5 konfigurasi IP address, lalu kita buat snapshot, lalu terdapat perubahan setelah snapshot, terdapat 7 IP address. Nah, lalu kita ingin cloning atau kalau misal kita pilih full clone, dia akan mengcloning atau menduplikasi seluruh IP address yang ada. Sedangkan link clone, dia hanya menduplikasi pada snapshot terakhir, yaitu 5 IP address, yang mana 2 IP address atau perubahannya tidak akan ikut tercloning. Nah, ini saya pilih full clone. Next. Terus di sini, pilih current machine state. Klik finish. Lalu kita start. Lalu selanjutnya kita start. Di sini, apakah hostname-nya akan sama dan juga password-nya seperti Ubuntu server? Langsung saja kita coba. Nah, oke, ternyata ini hostname dan password-nya masih sama ya. Itu artinya duplikasi atau cloning-nya berhasil ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya cukupkan dulu video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau gambar yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.